Wa fil hadis al-qulub arba'ah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan hati itu ada 4. Hati manusia itu ada 4. Ini manusia secara umum. Pertama, qalbul ajrat fihi sirat yuz'iru fadzalika qalbul mu'min. Pertama, hati yang berkilau, bersinar, ada lampu yang bersinar meneranginya, itulah hati seorang mukmin. Hati yang terang, bersinar. Hakikatnya sebenarnya ikhwan rahimakumullah, kita ni pernah galau menjadi seorang yang bersih hati. Pernah galau. Semua pasti ngalami itu. Tak katik yang tidak pernah ngalaminya. Kenapa? Berdasarkan nas hadis Rasulullah. Kapan itu kita rasakan punya hati bersih? Saat kita lahir. Kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu terlahirkan dalam badan suci. Suci hatinya, suci batinnya. Tinggal mak mano wong tuanya mampukah menjaga kesucian itu. Bahkan bukan cuma mampu menjaga, ba'dus salihin yang mudah-mudahan ya Rabb kita diberi kalau kemampuan. Yang ini yang dialami oleh mereka para aulia, para salihin, yang mereka orang soleh, abahnya soleh, kakeknya soleh terus pucuk. Bukan cuma dapatkan itu suci yang fatrah minallah, tapi kesucian yang ditambah dengan kesucian lagi. Tuhrun fawqa tuhrin. Ini bayi dijaga dari kecil, dijaga dari segala penyakit-penyakit hati, dijaga dari segala hal-hal yang buruk, dijaga segala apa yang pacak merusak dirinya, ditanamkan yang baik-baik, dipenuhkan hatinya dengan hubbullah, hubbur rasul, wa hubbus salihin, sehingga penuh hati budak tadi dengan hal-hal yang mulia, yang baik-baik. Nah itu, tapi kebanyakan kita tidak, ya, kita tidak mampu menjaga kesucian anak kita. Maka yang dikatakan budak baik itu seperti malaikat. Dan jangan bingung, jangan heran kalau kita punya anak, nyingok anak kita galak nangis misalnya. Memang itu boleh jadi mereka menyaksikan hal-hal yang gaib, karena bersihnya mata mereka, bersihnya pandangan mereka, bersihnya telinga mereka, sehingga tidak ada hijab, mereka bisa melihat hal-hal yang macam-macam. Ada yang diberikan Allah kemampuan kuat, tidak menjadi suatu mudarat. Ada yang Masya Allah nyingok, dia tidak kuat, nangis sepanjangan. Itulah kadang-kadang ya, ada pula orang-orang yang diberikan kemuliaan Allah bisa nutupnya. Ya, gawak ke dokter bingung, dia obat sontak-sontek tak berhenti-berhenti. Gawak ke Habib, gawak ke Kiai, di Kiai nah budak ini nyingok. Ya, ada yang nyingok tadi, nyingoknya perkara yang memang mengerikan. Ya, Ibnu Sibyan istilah cerita, ada yang memang mengganggu bentuk jin atau apa. Tapi ada yang melihat malaikat, melihat arwah salih, melihat hal-hal yang gaib tadi. Belum siap budak kecil ini sehingga ditutup. Nah, padahal salih mampu melakukan seperti itu. Menunjukkan dari kebersihan mereka. Nah, ada yang mampu menjaga, bahkan ditambahkan kesucian, tambah dengan kesucian, tambah kesucian, tambah keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qalbul aswad, naudzubillah, mangkus fadzalika qalbul kafir. Yang kedua, hati yang hitam legam, beku, itulah hati orang-orang kafir. Tidak akan pernah berubah itu hati kecuali kalau Allah menghendaki hidayah. Ya, sekeras apapun hati manusia, kalau Allah menghendaki hidayah, baik itu kafir bisa jadi muslim, fasik bisa menjadi soleh. Tapi secara yang kita bahas ini secara umum. Secara umum keadaan hatinya orang kafir itu keras, hitam. Walaupun kita lihat dia punya budi pekerti mungkin bagus, dia punya budi pekerti mungkin cantik, tapi tetap ikhwan, puncak keburukan ada pada dia. Kenapa? Tak mengakui Allah sebagai Tuhan, tak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Walaupun dia ramah, baik, sosialnya tinggi, derma sana derma sini, lembut tutur katanya, dizolimi, tidak malas misalnya baik. Jangan menipu kita, jangan mengatakan dia baik. Ya itulah tadi ujung-ujung kayak mengatakan Islam agama itu sama enggak. Puncak keburukan sudah dia miliki. Sehebat apapun dia berbuat baik, tetap tak baik di mata Allah. Kenapa? Dia telah melakukan suatu kemaksiatan yang paling puncak. Kenapa? Tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Muslim fasik, sekental apapun fasik, selagi tidak pernah syirik kepada Allah, tidak pernah mengingkari Nabi sebagai Rasul, dia lebih mulia daripada orang kafir yang kata kita baik tadi. Tetap, karena ujungnya pun kita tahu, kalau orang itu kafir, mati dalam kafir, masuk mengaku, kekal dalam mengaku, tidak bakal keluar dia. Tapi orang Muslim yang fasik, kalaupun dia meninggal dengan kefasikan tadi, tapi tidak pernah dia keluar dari Islam, tidak pernah mengingkari Rasul sebagai Nabi, tidak pernah mengingkari apa yang datang dari Rasulullah, walaupun dia banyak melanggar syariat Allah, dia boleh jadi masuk neraka, tapi pasti saatnya dia akan mendapatkan bagian syafaat dari Rasulullah. Dia bakal keluar dan dia bakal kumpul di dalam surganya Allah bersama umat Nabi Muhammad SAW.
Lalu yang ketiga, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, wal qalbul musaffah fihi yang ketiga, wa qalbul marbutun ala ghilafi fadzalika qalbun nafiq. Hati yang ketiga, hati yang tergantung dengan sikon keadaan di sekitarnya. Ya, jiwang tu lip-lap. Di mana tempat tergantung keadaan, disitulah dia buang no. Macam bunglon. Hati manusia ini munafik, sifat orang munafik. Duduk sama kita, dia cak jadi orang baik. Duduk sama kelompok iblis, jadi iblis. Duduk sama orang yang cinta dengan ulama, cak dia cinta sama ulama. Duduk sama orang yang benci ulama, dia pun mencaci ulama. Ini sifat orang munafik sudah ada di zaman Rasulullah. Bahkan dari setiap Nabi ada kelompok orang munafik ini. Di zaman Rasulullah seperti itu. Jadi mendahirkan, menampakkan apa yang tidak ada di hati mereka. Yang dia tampakkan bagus, baik, tapi di hati mereka itu membenci. Nah itulah orang kafir juga sama. Kebanyakan kafir seperti itu. Ketika dia menjadi minoritas, misalnya apa ada butuh dengan keamanan daripada umat Islam, butuh dengan kondisi dengan umat Islam, dia akan berbuat baik. Tapi ketika mereka itu sudah menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang mayoritas, misalnya kita saksikan di banyak tempat, mereka tidak segan menindas umat Islam, walaupun tidak semuanya. Masalah ahbab rahimani rahimakumullah. Nah yang seperti itu adalah hatinya orang munafik. Orang munafik. Jadi tergantung keadaan. Ya, tergantung keadaan. Diajak lemah, dia jadi orang baik. Diajak susah, dia teriak. Bahkan dia mencaci, bahkan menyerang. Nah kemunafikan ini na'udzubillah banyak ikhwan rahimakumullah. Ya, banyak mungkin na'udzubillah ada pada diri kita. Kita cepat minta ampun sama Allah, kita buang sifat-sifat seperti itu. Munafik. Ya, kemunafikan itu ada. Macam kita, misal ya, sifat munafik ini yang sampai ada pada kita ketika ada guru, misal kalau contoh di pesantren, ketika kiainya ada, gurunya ada, mudirnya ada, santri itu jadi orang baik galau, tertib galau, bagus galau. Pas tahu gurunya tadi berangkat keluar kota, berantakan pondok itu. Berarti ketaatan mereka, bagus mereka kemarin bukan karena Allah wa Rasul. Ini bentuk kemunafikan salah satunya. Ya bentuk kemunafikan. Kita milik ini banyak ikhwan. Contoh apa? Ketika kita keluar ke majlis, nak solat di luar, solat di masjid, pergi kondangan, rapi tak pakaian kita? Rapi. Gak kita rapi, tingkah laku kita rapi. Tapi ketika kita di rumah, mak mana cerita solat kita? Dari segi pakaian berbeda. Pakai kaos oblong sewat sempol. Semayang, dak do macam di luar. Kalau lagi solat di luar di masjid macam ini nanti habis isyak ni. Solat sunnah kita mana? Masya Allah, iftitah dibaca, surat dibaca, rukuknya mantap, tidaknya lurus. Tapi kalau di rumah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, iftitah dak kita baca, surat dak kita baca. Ini munafik. Munafik. Bagus yang kita karena dijenguk orang, dak jenguk orang kita. Seperti itu keadaan. Nah, ini hati-hati. Banyak yang astagfirullahaladzim boleh jadi menimpa diri saya sendiri. Kita masih kadang-kadang berbuat bukan karena Allah atau Rasul. Jauh dari mana ikhlas. Nah, ikhlas itu ikhwan rahimakumullah dalam makna yang banyak, diantaranya melakukan sesuatu bukan karena manusia, tidak melakukan sesuatu juga bukan karena manusia. Jadi bukan cuma melakukan sesuatu baik. Ada orang melakukan sesuatu bukan karena manusia, karena Allah. Benar, tapi ada juga orang tidak melakukan sesuatu juga karena manusia. Macam contoh, ada budak lagi duduk iseng buka HP. Dia nak buka barang tak benar. Pas ada manusia sek pindahnya. Nah, meninggalkan satu keburukan karena siapa? Karena manusia. Ini munafik juga. Bukan cuma melakukan karena manusia baik, melakukan satu kebaikan karena tak dinilai manusia, itu munafik jelas. Jauh dari makna ikhlas, tidak karena Allah. Tapi meninggalkan suatu keburukan juga karena manusia, sama maknanya. Ya, kita tadinya nak solat sunnah, habis main tu nak mentula, pas habis assalamualaikum noleh ke belakang, banyak uang belakang. Ayo salat sunnah dulu kita. Berbuatnya karena manusia. Tadinya tak nak solat sunnah gitu, cuma karena manusia, hanya kita lakukan. Berbuat bukan karena Allah wa Rasul. Lalu yang keempat, kata Imam Haddad dalam hadis Rasulullah ini, hati yang keempat disebut wa qalbul musaffah.
fihi iman wa nifaq. Nah, ini mungkin kebanyakan kita. Kalau tadi sifat munafik, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada sama kita. Qalbul musaffah itu hati yang bercampur. Kadang dia taat lempeng bagus, kadang-kadang ada kenifakan di dalam dirinya. Dan orang seperti ini ya mungkin kadang-kadang cepat berubah karena lingkungan. Karena lingkungan. Ketika kita duduk di Palembang, keadaan kita cantik. Majlis sunnah kita gawe ke siwak, tak pernah lepas. Ya, tapi ketika kita hijrah atau kita keluar dari Palembang, entah tugas, entah urusan dunia apalah, keadaan kita berubah. Ya, muncul juga kemunafikan. Ya, ketika lingkungan itu tidak seperti yang kita alami. Kalau sekedar casing pakaian itu tidak pula jadi standar, ikhwan. Ya, kalau di kampung waktu di Palembang sewet terus panjang lagi, baju koko pasti luar sepan lepis, itu tidak jadi standar sebetulnya. Ya, yang jadi standar itu maksiat apa tidak dia, ngawe ke yang makruh apa tidak dia, meninggal ke sunnah apa tidak, itu standarnya. Di sini pakai lepis tapi sembahyang sunnah tidak lepas, majlis hadis terus, di luar sana dibesarung tapi maksiat, ya sama baik, buruk. Ya, jadi kalau casing pakaian itu tidak menjadi suatu hitungan sebetulnya, selagi tetap nutup aurat, etika tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak apa-apa. Tapi perbuatan, ucapan, tingkah laku. Di sini masya Allah, gobliya bak dia dah lepas, siwak dah lepas, pas di luar lepas galau-galau. Nah, ini yang kita ngerikan. Ikhwani rahimani rahimakumullah, hafizakumullah faqan. Ini golbon musaffah, artinya tergantung sikon keadaan. Kadang-kadang dia bagus, indah, terkadang dia bercampur dengan kemunafikan. Jadi ikhwan, lingkungan ini sangat berpengaruh sama kita. Sampai dikatakan dalam kaidah Arab mengatakan al-buq'ah yu'athir bisyur'ah. Al-buq'ah, tempat, lingkungan, itu begitu cepat memberi pengaruh. Makanya kalau kita nak bergaul, apa kita nak misalnya nak hijrah, pindah rumah, lihatlah lingkungan. Karena lingkungan itu akan mempengaruhi watak kita, anak istri kita. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis mengingatkan kita, kalau kita nak pindah rumah, nak bangun rumah, kaget dulu mikir ke bentuk rumah, semennya macam mana, apa, besi-besi berapa, bata model apa, pintu model apa, kamar mandi di mana, bilik di mana, dapur di mana, kaget dulu. Jingok dulu lingkungan, kata Rasulullah. Al-jar gobladar, tetangga dulu kau lihat, baru mikir ke rumah. Ketika rumah itu, tetangga itu baik semua, barulah kau pikir nak bentuk apa rumah, nama dari mana rumahnya. Tetangga dulu, jangan rumah lah terbangun, tetap baru tahu ternyata di situ minoritas Muslim. Ada gereja, diskotik di situlah, kafe belamburan, tempat situ banyak begal, banyak macam-macam. Majlis jauh, musola ada kate. Nah, rumah lah terbangun, rumah lah terbeli. Nah, Rasul mengatakan al-jar gobladar, lingkungan dulu, perhatikan, baru kau ngurusi masalah rumah. Nak dapat rumah, nak beli rumah, nak ngontrak rumah, lihat lingkungan. Alhamdulillah, ya, banyak di antara ikhwan-ikhwan kita ketika dia tadi itu sudah selesai kontrak rumah, nak pindah, dia nyari di mana yang dekat markas ilmu, kontrakan yang dekat-dekat kampung habaib yang banyak majlis, atau di kampung-kampung yang banyak majlis, di kampung-kampung perkampungan orang Palembang lama, majlis banyak, mushola parak. Kita kadang-kadang tertipu, ya, dapat duit banyak, dapat warisan, misal hijrah pindah nyari komplek-komplek bonafit, komplek mewah, komplek belaga. Akhirnya sembahyang subuh tak pernah mijak masjid, azan pun tak terdengar, apalagi nak majlis. Ketika rumah kita masih lingkungan sini, balik dari kantor, balik dari pasar jam 5:04 masih sempat mandi maghrib ke majlis. Pas pindah rumah balik di komplek mewah tadi, kena macet, kalau balik habis maghrib nyampe rumah nak mentu, tak baca lagi. Nah, ini harus kita fikir benar-benar. Ini hadis Rasulullah. Dan juga pengaruh untuk anak kita, ikhwani. Anak kita jaga, kita didik, sudah bagus, anak lagi tumbuh. Pas kita salah pilih tempat hidup, lalu anak kita bergaul dengan lingkungan, tak nunggu 40 lagi, mungkin 4 hari lah bubar kebaikannya. Kita tahu anak kita tak pernah kenal omongan carut, omongan kotor, tahu-tahu mentu 2 hari, balik lepas cak misui kakaknya, berebut mainan, oh keluar omongan kotor, nama binatang mentu di rumah kita. Ya Allah, dari mana datang? Lingkungan. Jadi carilah lingkungan. Begitupun kita nak meletakkan anak sekolah, lingkungan kita lihat, ya. Ini nasihat dari Rasulullah SAW. Al-jar gobladar, biarlah mahal sedikit apa, penting lingkungannya bagus. Bahkan lingkungan yang baik, yang indah itu sebenarnya bisa dibeli dengan harga. Apa itu tahan ngontrak sih mahal ini, sebelah sana kan ada.
Anak sengaja biarlah ada apa-apa ngapo. Masjid pakai sini depan mata. Kalau anak rumah pakai masjid, insya-Allah anak 5 waktu pacak ke masjid. Di masjid ni alhamdulillah ada ustaz pulang, ada 3 majlis. Woi, kalau dibayar dengan duit, tak terbayar aku. Makanya ada orang menjual rumah dengan harga berlipat. Harga berlipat. Harga rumah tu kata kelas 1000 dirham, dijualnya 2000 dirham. Wates mengenai ni, alangkah mahalnya. Rata-rata pasangan 1000 dirham, kau jual sampai 2000 dirham. 1000 dirham itu harga rumah. 1000 dirham lagi harga ku berikan untuk kau sebagai bertetangganya kau dengan Imam Abi Hanifah. Rumah dia pakai rumah Imam Abi Hanifah. Jadi harga rumah 1000 dirham. 1000 dirham lagi itu karena kau dekat dengan Abi Hanifah. Kalau kau dah galak sudah. Macam kita dekat rumah aulia, dekat majlis taklim, itu yang kita cari. Karena itu yang bisa mendorong kita, membantu kita untuk bisa jadi orang baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang keempat daripada iman manusia. Diumpamakan di sini, famathalul iman fihi mithl bagalah yamudduha al-ma'ul adad wa mithlu an-nifaq fihi mithl farha yamudduha al-qabih al-qayh was-sadid fa'ayyul madatain ghalabat alaihi dhahabat bihi. Antara iman dan munafik itu diumpamakan, iman itu seperti tumbuh-tumbuhan yang disiram dengan air yang baik akan tumbuh dengan baik. Namun kemunafikan itu akan muncul juga, diumpamakan seperti nanah dan darah yang keluar. Yang mana yang kita lebih condong pada diri kita, di situlah kita akan ngikut. Artinya lingkungan yang baik akan membuat kita jadi baik, lingkungan buruk akan membuat kita jadi buruk. Qultu wadh-dhahir anna hadzal ghalab al-akhir wasafa qulubu ahlil takhlid wat tafrid min amatil muslimin. Kata beliau Ibnu Haddad, kelompok yang terakhir yang disebutkan Rasulullah SAW musaffa tadi, yaitu kadang-kadang munafiknya muncul, kadang-kadang jadi yang baiknya ada. Itulah kebanyakan daripada hati-hati orang muslim. Dia bergantung kepada lingkungan, keadaan. Ya, kita kan begitu kadang-kadang ikhwan. Ya, ketika inti duduk di majlis, inti keadaan rasa kan beda ketika inti duduk sama kawan bisnis. Ketika sudah duduk sama kawan bisnis, duduk di pasar, atau inti kuliah duduk dengan kawan kuliah, beda. Beda. Jadi pagi kita warna putih, siang atau malam. Saudara Rasulullah mengatakan Allah, tapi insyaAllah tidak sampai pada keadaan ini. Rasul mengatakan termasuk tanda hari kiamat akhir zaman, seorang mukmin itu pagi mukmin, malam sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Artinya bukan berarti Nabi mengatakan kafir dan mana kafirnya perbuatan kita, tingkah laku kita yang melakukan bermacam kekufuran dan macam kemaksiatan. Duduk di majlis, malam kita maghrib maulid, isya maulid, besok pas di pasar maksiat lagi, pas di kuliahan maksiat lagi. Ya. Ada yang dia berusaha untuk keluar dari keadaan itu tapi dia belum mampu. Ada juga yang menggampangkan, naudzubillah min dzalik. Ma'asyul ahbab rahimakumullah, fil hadis aidan innal iman yabdu fil qalb lam'atun bayda thumma tazidu hatta tabyadda al-qalbu kullah. Sesungguhnya iman itu, kata Rasulullah, akan muncul di hati manusia dan ada di hati mereka itu muncul seperti sinar. Tadinya sinar itu kecil, lalu iman ini dipupuk terus, ditambah terus, dijaga menjadi besar, terang, sampailah menjadi hati manusia itu menjadi terang benderang. Itulah hati seorang mukmin. Namun munafik, yaitu hati yang tadinya ada satu titik kotoran, lalu dibiarkan titik itu bertambah dengan banyaknya maksiat sampai akhirnya hati itu menjadi gelap dan menjadi keras. Itulah sifat hati orang-orang munafik. La ilaha illallah. Nas'alullah al-afiyah wal wafa' ala al-islam lana wal muslimin. Amin ya rabbal alamin.